Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan makin bermanfaat untuk semuanya. Baik teman-teman, kali ini saya berharap bisa berbagi tentang seputar NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan hal ini tentunya teman-teman sering ya mendengar kata-kata saya mengucapkan NLP atau lihat di YouTube atau lihat di Google ya, di internet banyak sekali informasi tentang apa itu NLP atau Neuro Linguistic Program. Baik teman-teman, jika kita sering mengamati diri kita sendiri, kita tentunya sudah tahu bagaimana karakter kita, bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan stimulus dari manapun. Nah, ini tentunya kalau kita selalu memperhatikan apa yang terjadi dalam diri kita jadi banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Apalagi ketika kita mencermati orang-orang di sekitar kita, ya, anak atau keluarga, pasangan ya, kita cermati bagaimana dia merespon dari apa yang kita sampaikan dan pada akhirnya bagaimana memberikan tanggapannya dan akhirnya melakukan satu perilaku tertentu. Nah, ini kalau kita cermati, diantaranya kita bisa belajar dari sini tentang apa itu NLP. Kalau NLP sendiri berasal dari huruf N, L, dan P. Kalau N itu neuro, L adalah linguistik, dan P adalah programming. Dari bahasanya ya, kita bisa uraikan neuro itu adalah bagaimana sistem saraf kita bekerja, sistem pikiran kita bekerja. Ya, kalau dalam bahasa komputer ini softwarenya ya, otaknya bagaimana otak itu bekerja, bagaimana mesin komputer itu bekerja. Nah, kalau yang kedua adalah linguistik. Linguistik adalah bagaimana cara kita menggunakan kalimat atau bahasa. Ya, bahasa itu bisa berupa bahasa verbal dengan suara seperti ini, atau juga bisa bahasa nonverbal ya, baik dengan gerak tubuh, dengan kedipan mata ya, atau dengan pola-pola gerak tubuh kita yang lain, ekspresi, bahkan bisa intonasi ya, intonasi suara pun merupakan nonverbal. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita mencermati yang lainnya, misalnya kita ada orang diam terhadap kita, itu juga merupakan linguistik ya. Atau ketika kita memberikan respon pada orang lain, kita sedang fokus pada gadget yang kita pegang sehingga kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita, itu juga merupakan linguistik ya. Sehingga linguistik ini sangat luas ya, sangat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya, yang bisa kita tangkap informasinya, itu adalah linguistik. Nah, sedangkan programming adalah bagaimana seseorang itu melakukan langkah-langkah untuk menjadikan satu strategi ya, satu program. Sehingga rangkaian dari NLP ini, Neuro Linguistic Programming, adalah bagaimana seseorang melakukan langkah-langkah ya, memprogram pikiran ya, neuro menggunakan linguistik. Ya. Ini tentunya sudah sangat dekat dengan kita karena setiap hari kita sudah menggunakan NLP ini. Karena setiap hari kita sudah memprogram meskipun tidak kita sadari. Setiap hari kita sudah berbicara menggunakan linguistik yang lain, baik verbal ataupun non-verbal. Kita sering ngomong ya, meskipun diam itu adalah linguistik. Sehingga katakanlah kita nggak pernah ngomong, itu pun kita sudah menggunakan
linguistik tadi. Atau pada saat kita ada rasa nggak nyaman, kita menunjukkan ekspresi tertentu, itu juga linguistik. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa linguistik itu sudah sangat dekat dengan kita dan sudah kita lakukan terus-menerus. Selanjutnya adalah tadi ya, neuro linguistic programming. Nah, kalau tadi programming adalah satu langkah-langkah yang memprogram linguistik ya. Untuk apa? Untuk memprogram pikiran neuro. Sehingga secara otomatis ya, nggak usah kita setting pun ya, kita sudah memprogram pikiran. Terutama pikiran kita sendiri. Pada saat kita mengucapkan, wah, saya bisa, saya mampu. Artinya kita sudah memprogram diri kita dengan linguistik ucapan saya bisa, saya mampu. Pada saat orang-orang itu ada yang mengucapkan, waduh, kayaknya susah deh, saya nggak bisa, ini berat, dan kayaknya dia nggak mampu deh. Nah, ini adalah linguistik yang pada akhirnya memprogram juga. Nah, teman-teman, seringkali hal ini tidak disadari, ya. Seringkali berjalan secara alamiah begitu saja, mengalir seolah-olah kita sudah benar-benar maksimal dalam kita menggunakan bahasa kita. Ya, saya juga seringkali menyadari apa yang saya ucapkan, apakah ini program yang saya harapkan atau program yang tidak saya harapkan. Seperti contohnya, saya mengucapkan, baik teman-teman, terima kasih teman-teman telah subscribe, like, dan bagikan video ini. Nah, ini merupakan linguistik bahwa saya mengasumsikan bahwa teman-teman sudah melakukannya. Nah, ada orang-orang yang mengatakan seperti ini. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, and share. Nah, ada kata-kata jangan lupa. Kenapa kita harus menyebutkan kata jangan lupa? Sedangkan kata lupa itu sendiri bisa memprogram seseorang menjadikan lupa beneran gitu. Nah, baik teman-teman. Untuk itu kita cermati, kita paling mudah kita cermati bahasa kita cermati bahasa orang-orang sekitar kita. Artinya kita sudah belajar neurolinguistic programming. Nah, memang beberapa orang perlu training neurolinguistic programming seperti yang para alumni sudah rasakan training di tempat saya. Dan pada akhirnya training ini sangat bermanfaat untuk apa? Untuk kehidupan. Karena ini bukan satu teknik, ini adalah sikap ya. Dan yang mempunyai metode-metode yang luar biasa sehingga menghasilkan satu teknik yang bisa kita gunakan dengan efektif ya, efisien, dan kita bisa menerapkannya kapanpun untuk orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita. Baik teman-teman, ibaratnya ketika teman-teman melihat montir mobil ataupun montir motor ya. Montir itu punya banyak tools, punya banyak alat ya, dan punya banyak strategi untuk memperbaiki kendaraan yang sedang dia berusaha untuk perbaiki. Nah, ibaratnya seperti itu. Ketika teman-teman sudah bisa menguasai dan belajar bersama kami, tentunya teman-teman bisa benar-benar mencermati ada problem di area mana dan bisa melakukan intervensi, bahkan bisa melakukan terapi. Untuk apa? Untuk kembali menyeimbangkan, kembali membuat seseorang kembali pada porsi yang diinginkan. Paling tidak adanya keseimbangan, paling tidak ekologis ya, sesuai dengan harapannya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang NLP bisa berhari-hari teman-teman. Namun apa yang saya sampaikan ini merupakan secuil dari cerita tentang NLP, sehingga harapannya paling tidak ini mulai memberikan satu masukan, satu pemahaman meskipun belum mewakili secara sepenuhnya apa itu NLP. Baik teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Ketika teman-teman
berharap bisa belajar bersama dengan saya. Lembaga kami insya Allah memfasilitasi untuk teman-teman belajar Neuro-Linguistic Programming, tentunya dengan sertifikasi yang pertama diakui oleh Dinas Pendidikan, yang kedua diakui secara internasional dan mendapatkan sertifikasi dari NFNLP. Dan ini tentunya menunjukkan akan komitmen kami ya dalam memberikan satu layanan training sekaligus healing and coaching para peserta yang berkenan belajar bersama kami. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Beta Terapi. Salam sehat dan makin semangat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.